Latihan perdana Denmark, Bojan Hodak dibuat terkesan. Bojan Hodak puji kualitas Eropa Denmark. Usai menang, Persib Bandung nyaman di puncak klasemen. A-League kabulkan permintaan Persib demi harumkan Indonesia. A-League kabulkan permintaan Persib demi harumkan Indonesia. Persib Bandung akhirnya bisa sedikit melonggarkan nafasnya perjuangan sebagai wakil Indonesia di pentas Asia. Persib Bandung, sebagai satu-satunya harapan kita di ajang AFC Champions League 2, mendapatkan dukungan penuh dari operator kompetisi domestik A-League. Melansir laporan dari media-media nasional, A-League dikabarkan mengabulkan permintaan Persib demi harumkan Indonesia. Permintaan apa yang dimaksud? Manajemen Persib Bandung mengajukan permohonan penyesuaian atau penundaan jadwal pertandingan di Liga Domestik. Tujuannya sangat jelas, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi skuad Maung Bandung jelang laga krusial di babak 16 besar ACL 2. Lawan yang akan dihadapi Persib tidak main-main, yaitu wakil kuat dari Thailand, Ratchaburi FC. Pertandingan ini sangat menentukan. Jika menang, Persib akan melaju jauh dan membawa poin koefisien bagi Indonesia. Bojan Hodak sebelumnya sempat pusing. Jadwal liga yang padat berpotensi membuat pemain kelelahan atau cedera sebelum laga Asia. Namun, A-League mengambil langkah bijak. Mereka sadar bahwa saat Persib main di Asia, mereka tidak hanya membawa nama Bandung, tapi membawa nama Indonesia. Keputusan ini memberikan angin segar. Dengan dikabulkannya permintaan ini, Bojan Hodak bisa fokus mematangkan taktik tanpa harus memforsir tenaga pemain di liga lokal beberapa hari sebelumnya. Persiapan Persib melawan Ratchaburi FC kini bisa lebih maksimal. Sinergi antara klub dan operator liga seperti inilah yang kita butuhkan. Kepentingan nasional harus diutamakan. Langkah A-League ini patut diapresiasi. Sekarang, momentum bagi para pemain Persib. Dukungan jadwal sudah didapat, saatnya membayar kepercayaan itu dengan kemenangan dan mengharumkan merah putih di level Asia. Usai menang, Persib Bandung nyaman di puncak klasemen. Setelah kabar baik dari jadwal, kita beralih ke performa tim di lapangan hijau. Persib Bandung membuktikan mentalitas juaranya dengan terus menjaga konsistensi. Melansir laporan dari Borneo News, usai menang, Persib Bandung nyaman di puncak klasemen. Kemenangan terbaru diraih saat Persib menghadapi tim tangguh Persis Solo. Pertandingan tersebut berjalan sangat ketat. Persis Solo memberikan perlawanan sengit. Namun, Persib berhasil mengunci kemenangan tipis tapi krusial dengan skor 1-0. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin biasa. Ini adalah bukti kedewasaan bermain. Di saat tim mungkin sedang lelah atau dalam tekanan, mereka tetap bisa mencari cara untuk menang. Hasil ini membuat posisi Persib di tabel klasemen semakin kokoh. Mereka kembali ke puncak atau memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya seperti Persija, Borneo FC, atau Persebaya. Rasa nyaman di puncak klasemen ini sangat penting secara psikologis. Pertama, tekanan ada di tim pengejar, bukan di Persib. Kedua, ini memberikan ketenangan bagi Bojan Hodak untuk melakukan rotasi pemain jelang laga Asia tadi. Jika posisi di liga aman, Bojan bisa lebih berani mencoba pemain baru atau mengistirahatkan pemain kunci tanpa takut tergeser dari pucuk pimpinan. Kemenangan atas Persis Solo ini juga menjadi modal berharga untuk menyambut pemain-pemain baru. Suasana ruang ganti pasti sangat kondusif, penuh tawa dan optimisme. Ini adalah lingkungan yang sempurna bagi pemain anyar seperti Denmark untuk beradaptasi dengan cepat. Latihan perdana Denmark, Bojan Hodak dibuat terkesan. Kedatangan menara baru di lini pertahanan Persib akhirnya terjadi. Tanpa rumor seperti saga transfer yang biasanya kita dengar. Denmark, pemain muda berusia 20 tahun dengan postur menjulang tinggi sekitar 188 cm, akhirnya bergabung. Sebelumnya, sempat ada kabar bahwa ia dan Layvin Kurzawa belum ikut latihan, namun ternyata Kurzawa telah bergabung dengan Tom Hai dan kawan-kawan lebih awal beberapa hari terakhir. Sampai berita ini dibuat, Bojan Hodak menyampaikan bahwa Denmark diharapkan segera bergabung untuk latihan yang ia sampaikan pada minggu kemarin. Itu berarti seharusnya Dion dijadwalkan bergabung latihan pada hari ini. Dion sendiri mengaku antusias dalam sesi latihan perdana bersama Persib.
Dion Max seharusnya tidak merasa canggung. Meskipun baru datang dari perjalanan jauh dan beradaptasi dengan cuaca Bandung, ia langsung bisa menunjukkan kelasnya. Bukan tanpa alasan, bek berwajah tampan tersebut merupakan didikan Eropa yang rasanya mustahil jika ia merasa canggung. Mentalnya pun sudah dipastikan kuat lantaran ia sudah beradaptasi dengan lingkungan Indonesia. Lantas, apa yang membuat Bojan terkesan? Kemungkinan besar adalah ketenangan dan fisik. Dion terlihat sangat siap untuk bersaing. Skill yang ia tempa di Belanda sudah cukup untuk meyakinkan pelatih yang sering dipanggil aki-aki gede wadul tersebut. Laporan menyebutkan bahwa Dion Max siap berebut tempat utama di lini belakang Persib Bandung. Ia tidak datang untuk jadi cadangan. Ia datang untuk menantang para senior seperti Julio Cesar, Federico Barba, bahkan Matricardi. Sikap kompetitif inilah yang disukai Bojan. Saat membela timnas pun, Dion memperlihatkan kemampuan membaca permainan dan keberanian duel udara yang di atas rata-rata pemain seusianya. Kehadirannya di lapangan latihan bisa memberikan aura berbeda. Pemain lain jadi lebih semangat karena tahu persaingan makin ketat. Bojan Hodak yang biasanya hemat pujian, terlihat beberapa kali mengangguk puas melihat pergerakan Dion. Ini adalah sinyal positif, adaptasi Dion berjalan mulus. Latihan perdana yang mengesankan ini menjadi janji manis bahwa Persib telah merekrut pemain yang tepat, bukan sekedar pemain titipan atau pembelian panik. Bojan Hodak, puji kualitas Eropa Dion Max. Informasi terakhir dan yang paling mendalam adalah penilaian spesifik sang pelatih. Setelah melihat aksi di latihan, Bojan Hodak tidak ragu memberikan testimoni. Melansir ulasan dari Jawa Post, Bojan Hodak puji kualitas Eropa Dion Max. Pujian ini sangat spesifik. Bojan tidak hanya bilang dia bagus, tapi Bojan menyoroti atribut yang dibawa Dion dari Eropa. Apa itu kualitas Eropa? Pertama, visi bermain atau build up Dion tidak panik saat memegang bola di area pertahanan. Ia berani memberikan umpan progresif ke depan, bukan cuma buang bola. Ini ciri khas bek modern didikan Akademi Belanda. Kedua, disiplin taktik. Pemain Eropa dikenal sangat patuh pada posisi dan instruksi pelatih. Dion paham kapan harus naik, kapan harus turun, dan bagaimana menjaga garis offside. Bojan Hodak bahkan memberikan label yang sangat berat namun membanggakan. Ia menyebut Dion Max sebagai tulang punggung masa depan Persib Bandung. Kalimat ini bermakna jangka panjang. Bojan melihat Dion bukan solusi satu musim saja. Dengan usianya yang masih sangat muda 20 tahun, Dion diproyeksikan menjadi pemimpin lini belakang Persib untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Bojan menyukai fakta bahwa Dion sudah memiliki dasar sepak bola yang benar. Tugas Bojan sekarang tinggal memolesnya agar sesuai dengan gaya main Liga Indonesia yang keras dan cepat. Pujian dari pelatih sekelas Bojan yang pernah juara di Malaysia dan sukses di Indonesia adalah jaminan mutu. Jika Bojan bilang dia punya kualitas Eropa, maka Boboto boleh berharap banyak. Denmark adalah investasi cerdas, kombinasi postur tinggi, teknik Eropa, dan usia muda adalah paket lengkap yang akan membuat pertahanan Persib semakin sulit ditembus lawan, baik di Liga 1 maupun di Asia.